Bagaimana membaca kitab yang baca kitabnya juga salah-salah, memahami salah-salah. Kemudian summa wallahi nafsu Muhammad biyadi law annakum ya dulitum bi ahadakum ya dulitum ahadukum bihabalin lil ard sabi'a, kalau seandainya salah Akidah ahli hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam, mayoritas ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih, Allah itu ada tanpa tempat dan arah. Demikian akidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Kini ada manipulasi dari Salafi Wahabi. Ada seorang Salafi Wahabi menyandang gelar doktor, mengatakan dengan kesimpulannya sendiri dan tanpa dasar bahwa Al-Imam Al-Baihaqi tidak meyakini bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Tentu kesimpulan ngawur si Salafi Wahabi tersebut merupakan suatu kebohongan kalau tidak dikatakan kebodohan. Mengapa demikian? Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tidak bertempat. Itu bukan semata-mata mengutip dari ulama lain, tetapi memang itu keyakinan beliau dan keyakinan mayoritas para ulama. Ini terbukti apabila kita membuka kitab Syu'abul Iman karangan beliau. Dalam kitab Syu'abul Iman, juz 1 halaman 104, beliau mengatakan, wa ammal bara'atu minat tashbih bi itsbati annahu laisa bi jawharin wala 'ardin fali anna qauman zaghu 'anil haqqi fawasaful bariya jalla thana'uhu bi ba'di sifatil muhdatsin faminhum man qala innahu jawhar wa minhum man qala innahu jismun wa minhum man ajaz ay yakuna 'alal 'arsy kama yakunul maliku 'ala saririhi wa kana dzalika fi wujubi ismil kufri liqailihi kat ta'dhil wat tasyrik. Adapun kebebasan dari tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk adalah dengan menetapkan bahwa Allah bukan jauhar, benda terkecil, dan bukan arad, sifat benda. Mengapa demikian? Karena suatu kaum telah menyimpang dari kebenaran, lalu menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagian sifat-sifat perkara baru. Di antara mereka berkata, dia itu benda terkecil. Di antara mereka berkata, dia itu jisim. Di antara mereka ada yang membolehkan dia itu duduk di atas arash, sebagaimana seorang raja duduk di atas singgasananya. Semua pendapat tersebut dalam kewajiban menyematkan predikat kufur kepada yang mengatakannya adalah seperti orang yang meniadakan atau mempersekutukan Allah. Artinya orang yang mengatakan Allah duduk di arash seperti seorang raja yang duduk di tahta atau singgasana itu kufur. Ini kata Imam Al-Baihaqi. Kemudian kita buka lagi kitab Al-Asma wa Sifat. Dalam kitab Al-Asma wa Sifat, ini kitab Al-Asma wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, ditahqiq oleh orang Wahabi juga. Ada kata pengantar Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ulama Wahabi. Pada jilid kedua, halaman 272, ada bab maja afil arsy wal kursi. Bab ini menjelaskan apa yang datang mengenai arash dan kursi. Kemudian pada halaman ini setelah menyebutkan tentang ayat-ayat yang menerangkan arash, Imam Al-Baihaqi menyampaikan wa aqawilu ahli tafsir ala anna al-arsha huwa as-sarir wa annahu jismun mujassamun khalaqahu Allah ta'ala wa amara malaikatahu bihamlihi wa ta'abbadahum bita'zimihi wa tawafi bihi. Pendapat ahli tafsir, sesungguhnya arash itu adalah singgasana dan sesungguhnya arash itu adalah benda yang dibentuk berupa benda. Allah menciptakan arsy ini dan memerintahkan para malaikat untuk memikulnya, dan Allah mewajibkan para malaikat mengagungkan arsy dan tawaf pada arsy. Kemudian di bawahnya ketika menguraikan kursi, wa qala tabaraka wa ta'ala wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu lapang kepada langit-langit dan bumi. Lalu waruwina
An Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ilmuhu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas yang dimaksud kursi di sini adalah ilmunya Allah. Ini riwayatnya sahih. Tapi kata Al-Baihaqi wasairur riwayat an Ibnu Abbas wa ghairihi tadullu ala anna al-murad bihi al-kursiyyu al-masyhur al-madhkur ma'al arsy. Tapi semua riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya menunjukkan yang dimaksud kursi di sini bukan kursi dalam arti ilmu, tetapi kursi berupa benda yang disebutkan bersama arsy. Nah, kemudian pada halaman 280 setelah menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang arsy, kemudian Imam Al-Baihaqi menyampaikan walaysa makna qaulil muslimin innallaha istawa 'alal 'arsy huwa annahu mumasun lahu aw mutamakkinun fihi aw mutahayyizun fi jihatin min jihatihi lakinnahu ba'inun min jami'i khalqihi wa innama huwa khabarun jaa bihi at-tawqif faqulna bihi wa nafayna 'anhu at-takyif idh laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ucapan kaum muslimin, sesungguhnya Allah beristiwa kepada arasy atau di atas arasy, bukan bermakna bahwa Allah itu menyentuh arasy atau bertempat di dalam arasy dan atau menempati satu arah di antara beberapa arahnya arasy. Akan tetapi sesungguhnya dia terpisah dari semua makhluknya. Ucapan tersebut beristiwa kepada arasy hanyalah khabar, informasi yang dibawa oleh tauqif Al-Quran dan Sunnah. Maka kami mengatakannya dan kami menafikan takyif. Bagaimana caranya darinya? Artinya apa? Imam Baihaqi menafikan kaif, bukan tidak tahu kaif, tapi menafikan. Dan beliau mengatakan arsy ini bukan tempatnya Allah, Allah tidak bertempat. Kemudian Imam Baihaqi menyampaikan karena tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini artinya apa? Bahwa Allah itu tidak bertempat bukan kutipan Imam Baihaqi dari para ulama lain, mutakallimin, bukan. Tetapi ini keyakinan beliau. Karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Imam Baihaqi dan di kitab lain juga ada penjelasan seperti ini. Kemudian coba kita dengarkan si Dr. Wahabi, Salafi Wahabi ini bagaimana membaca kitab yang baca kitabnya juga salah-salah, memahami salah-salah. Kemudian summa wallahi nafsu Muhammadin biyadi law annakum ya dulitum bi ahadakum dulitum ahadukum bihabalin lil ard sabi'a, kalau seandainya salah seorang kalian ya menurunkan salah sekarang ke lapisan bumi yang ketujuh, la habitu 'ala Allah tabaraka ta'ala, sungguh dia akan jatuh di atas Allah SWT. Ini hadis yang sebutkan ya. Semua Rasulullah menyebut firman Allah SWT, huwal awal wal akhir wal zahir. Allah lah yang pertama dan terakhir, maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Lalu setelah itu apa komentar Imam Baihaqi di sini? Waladhi ruya fi hadis isyarat fi nafil makanillah. Diriwayatkan di akhir hadis itu adalah isyarat menafikan makan dari Allah. Nah, wa anna alu ainakan fa huwa fi qurbi wal bu'd min Allah. Bahwa seorang hamba dimanapun berada, dekat dan jauh dengan Allah. Ya, jauh dan dekatnya, dekat dan jauh di Allah sama. Karena zahir, karena itulah zahir. Fa idraku bil adillah wal batin, ya, yaitu fa idraku bil adillah. Maksud zahir adalah Allah itu diketahui dengan dalil-dalil yang jelas. Wal batin, dengan batin, ya, fa idraku bil qaul fil makan, ya. Maka tidaklah sahih mengetahuinya dengan qaul makan, yaitu di tempat. Wastadala ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam di kalam Asy'ariyah, ya. Dan ini maksudnya bahasa Syafi'iyah, bahasa Asy'ariyah, kemana di antara ulama Syafi'iyah yang bermasalah Asy'ariyah juga demikian sebagian mereka mengatakan. Tadi saudara si Dr. Salafi Wahabi ini membaca hadis ini ya kurang tepat lah. Coba ya, ini Anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini disingkat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada pada kekuasaannya. "Lau annakum dallaitum ahadakum bihablin ilal ardis sabi'ati la habitu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala."
Seandainya kalian menurunkan, ini si Wahabi tadi bacanya dullitum, mestinya dallaitum. Seandainya kalian menurunkan salah seorang di antara kalian dengan tali ke lapisan bumi yang ketujuh, niscaya dia akan jatuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha awal, yang maha akhir, maha zahir, maha batin. Kemudian Imam Al-Baihaqi berkata, "Walladzi ruwiya fi akhir hadzal hadits isyaratun ila naf'il makani 'anillahi ta'ala." Pesan yang diriwayatkan dalam akhir hadis tadi memberikan isyarat, petunjuk pada penafian tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Baihaqi. Hadis tadi menafikan tempat dari Allah. Wa annal 'abda aina ma kana fa huwa fil qurbi wal bu'di minallahi ta'ala sawa. Dan seorang hamba dimanapun dia berada, dalam hal dekat dan jauh dari Allah itu sama saja. Ke atas langit, jauh atau dekat dengan Allah, ke dalam sumur pun juga sama. Gak ada bedanya. Ini artinya apa? Berarti Allah tidak bertempat. Karena seandainya Allah itu bertempat di arasy, semakin naik ke atas, orang semakin dekat pada Allah. Ternyata ini orang diturunkan ke lapisan bumi ketujuh, jatuh kepada Allah. Berarti Allah tidak di arasy, tidak bertempat. Kemudian wa annahu az-zahir, sesungguhnya Allah yang maha jelas. Artinya apa? Fayasihhu idrakuhu bil adillah. Karena jelas Allah itu dapat diketahui, sahih diketahui dengan dalil-dalil. Jelas. Al-batin, Allah juga maha tersembunyi. Karena tersembunyi, fala yasihhu idrakuhu bil kauni fi makan. Maka tidak bisa mengetahui Allah dengan keberadaan dalam satu tempat. Mengapa? Karena Allah itu maha batin, bukan tempat, tetapi dengan dalil. Kemudian Imam Baihaqi menyampaikan wastadal ba'du ashabina fi naf'il makani anhu, dan sebagian sahabat kami berdalil dalam menafikan tempat dari Allah. Ini oleh Ustadz Dr. Wahabi tadi, ba'du ashabina dikatakan ahli kalam. Bukan hanya ahli kalam, Asy'ariyah ini mayoritas ahli hadis. Ahli hadis masuk juga di sini karena ini dalilnya pakai hadis. Kalau ahli kalam mestinya ya dalilnya bukan pakai hadis, tapi pakai logika. Ini pakai hadis, berarti ini ahli hadis. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ashab ini berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antadz zahiru falaysa fawqaka syai'." Engkaulah yang maha jelas, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang maha tersembunyi, di bawahmu tidak ada sesuatu. Lalu kata sebagian ashab, wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Apabila di atasnya tidak ada sesuatu dan di bawahnya tidak ada sesuatu, berarti Allah tidak bertempat. Nah, ini pendapat Imam Baihaqi juga. Karena Imam Baihaqi membenarkan. Sebelum ini Imam Baihaqi sudah menyatakan. Kemudian Imam Baihaqi mengomentari hadis sebelumnya. Wa fi riwayatil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inqita. Dalam riwayat Hasan Basri dari Abu Hurairah ini terjadi keterputusan. Wala thabata sama'u min Abi Hurairah. Dan tidak sahih, tidak benar Hasan mendengar langsung dari Abu Hurairah. Yang dimaksud munqati atau dhaif ini bukan hadis yang menjadi dalil sebagian ashab antadz zahir falaqaka syai', tapi hadis sebelumnya, yaitu hadis lau annakum dallaitum ahadakum bihablin ilal ardis sabi'ah. Karena ini yang dari Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis tadi itu yang dikatakan munqati atau dhaif. Sedangkan hadis yang dijadikan dalil sebagian ashab bahwa Allah itu tidak bertempat karena Allah maha zahir dan maha batin, ini hadis sahih. Mengapa hadis sahih? Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ini kitab Sahih Muslim yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam hadis nomor 2713. Ini jelas sekali. Haddatsana Zuhair bin Harbin. Kemudian di bawah ya ada hadis Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, artinya Allah tanpa permulaan, sebelummu tidak ada sesuatu, dan engkau yang maha akhir, sesudahmu tidak ada sesuatu. Artinya apa?
Allah itu maha kekal, maha abadi. Allah maha qadim. Dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah itu tidak dipengaruhi oleh dimensi waktu, karena Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Maka kemudian menjelaskan Allah itu terbebas dari dimensi ruang atau tempat. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ini isyarat pada tempat, karenanya Allah tidak bertempat. Yaqdi annad dain wa aghnina minal faqri wa kana yarwi dzalik an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Abu Saleh meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan riwayatnya Al Hasan. Si dokter itu entah apakah karena terburu nafsu untuk menyalahkan orang lain, atau memang karena kemampuannya memang minim, tidak mengerti dhamir itu kembali kemana, pembicaraan itu kembali kemana, lalu bilang hadis ini munqati'. Itu bukan munqati'. Karenanya Imam Baihaqi menjelaskan setelah mengatakan akhir walladzi ruwiya fi akhir hadzal hadis isyarah ila naf'il makan, menafikan tempat dari Allah. Wastadalla ba'du ashabina fi naf'il makan anhu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan sebagian ashab berdalil dengan ini, bukan dengan tadi. Mengapa? Karena ini sahih. Kalau yang tadi dhaif, munqati', ini maksudnya. Wallahu a'lam.